Tanpa menunggu beberapa waktu, inilah dia untuk persembahan sidang terakhir berikutnya yang akan dipresentasikan dengan mengambil judul Prosedur pelayanan pembiayaan Arum Syafa pada cabang Pegadaian Tanjung Sari. Pada Pegadaian Tanjung Sari akan dibawakan oleh saudari istri Anda Syafila dan Fitri Yana. Berikan tepuk tangan kepada ibu. Sebelum melanjut pembukaan dari presentasi mereka berdua, barangkali orang tua dari istri Anda Syafila hadir. Alhamdulillah ibu, terima kasih atas kedatangannya. Orang tua dari Fitri Yana diwakili. Ibu orang tua dari Fitri Yana dan sekaligus mewakili dari istri Anda Syafila diwakili. Terima kasih. Silakan dibuka saja presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan sehat dan walafiat dalam rangka kegiatan sidang PKL. Yang pertama, Bapak Jadi Guru dari kami selaku Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, dan juga yang terhormat Ibu Guru Penguji dan juga operator dan juga moderator. Baik, saya di sini akan menjelaskan laporan yang berjudul pembiayaan Arum Syafa. Perkenalkan, nama saya Fitriana, siswa dari SMK Perkasa 1 Sumedang kelas 3 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Dan di sini perkenalkan teman saya yang bernama Isfiah Karsafira. Baik, di sini juga saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan pertama menuju dengan profil perusahaan, dan yang kedua ada isi dari penelitian saya, dan juga yang ketiga ada isi dari hasil kegiatan apa saja yang kita dapatkan selama 3 bulan. Baik, di sini juga saya akan membagi pembahasan dengan rekan saya. Yang pertama, untuk bab 1 akan dibahas oleh teman saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh saya. Untuk teman saya, dipersilakan. Di sini ada tanda-tanda pelaksanaan praktik dilakukan agar meningkatkan kepercayaan diri untuk pengalaman juga bekerja kreatif, disiplin waktu maupun untuk mengidentifikasi perkembangan mahasiswa diperlukan suatu laporan untuk memberikan informasi tentang kualitas maupun kegiatan yang dikerjakan. Laporan tersebut adalah prosedur pembiayaan Arum Syafa pada cabang Pegadaian Tanjung Sari. Laporan ini berfungsi untuk berisi kegiatan selama melaksanakan praktik di perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada rumus masalah. Yang pertama, apa pengertian Arum Syafa, dan yang kedua, apa keunggulan dari Arum Syafa, apa saja syarat dari Arum Syafa, berapa besaran tarif Arum Syafa, dan apa saja prosedurnya. Dan untuk perumusan masalah ini nanti akan dijelaskan oleh rekan
kedua akan dijelaskan oleh guru. Baik, terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan latar belakang PKL. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 tentang profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah pegadaian. Sejarah pegadaian dimulai pada saat masa penjajahan Belanda dengan didirikannya Bank Pandemi oleh POC pada tahun 1746. Dan pemerintah Belanda mendirikan pegadaian negara pertama di kota Sukabumi pada tahun 1901 dengan beberapa kali perubahan status. Yang pertama ada jabatan, diantaranya yaitu perusahaan umum atau PU, dan juga ada perusahaan perjalanan atau juga perseroan terbatas atau juga PT, dan sehingga saat ini ada. Selanjutnya ada struktur organisasi. Mohon maaf, di sini tidak tertera struktur organisasinya karena tidak cukup. Mungkin para peneliti bisa melihat di laporan yang diantaranya yaitu jabatan paling tinggi pemimpin cabang yang sekarang dipimpin oleh Ibu Elisma Eka Nuzulia, dan di bawahnya ada manajer bisnis, dan juga di bawahnya ada pegawai-pegawai seperti operasional. Di antaranya ada kasir, ada officer, ada keagenan, ada driver, ada juga office boy, dan juga di pegawai yang lainnya yaitu unit bisnis gadai, di antaranya yaitu pengelola bangunan, juga pengasir, dan juga ada unit bisnis bank gadai, di antaranya admin kredit dan juga akun officer. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi pegadaian di antaranya yaitu menjadi the most valuable financial company atau perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia, atau sebagai agen inklusi keuangan paling utama pilihan masyarakat. Dan juga ada visinya pegadaian yaitu memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder, dan juga memperluas jangkauan UMKM, dan juga ada memberikan service excellence atau keunggulan layanan dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, dan juga praktek manajemen risiko yang kokoh, dan juga sumber daya manusia yang profesional dan juga berbudaya kerja baik. Next slide, Pak. Di sini di bab 3 ada dasar teori atau pembahasan dari isi penelitian kami, dan juga jawaban dari rumusan masalah yang telah teman saya tadi ucapkan. Yang pertama ada pengertian arucapa. Pengertian pembiayaan arucapa adalah wisata religi yang diselenggarakan oleh pegadaian, merupakan layanan pinjaman untuk perjalanan umroh dengan barang jaminan berupa emas batangan, perhiasan ataupun saldo emas yang menggunakan pola asuhan berdasarkan prinsip syariat Islam. Selanjutnya ada keunggulan beberapa, di antaranya proses pengambilan cepat, aman dan mudah, serta pilihan paket dan destinasi menarik. Dan juga ada 5 hal penting dari arucapa di pegadaian, yaitu kepastian keberangkatan, jangan makan kurang dari 400 meter, didampingi oleh tour dan leader ataupun tour kami, dan juga penempatan di hotel, dan juga one-stop customer service. Next slide, Pak. Ada juga syarat arucapa, di antaranya itu merupakan karyawan ataupun PNS profesional, pedagang ataupun pensiunan, dan juga usia berakad minimal 17 tahun dan maksimal berakad yaitu 65 tahun, dan juga memiliki paspor yang berlaku 8 bulan, fotokopi KTP dan juga KK, dan juga vaksin mantis. Selanjutnya mempunyai margin emas atau memiliki barang jaminan berupa emas. Selanjutnya ada juga landasan hukum arucapa, yaitu Fatwa MUI nomor 92 DSM 4/2014.
dan juga ada izin OJK syariah atau otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada juga tercantum dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan juga diriwayatkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Next slide Pak. Ada juga besaran tarif al-kabar yang tadi yaitu tarif mutlak pemeliharaan atau pembiayaan penjagaan barang gadai, dihitung dari 1% parkiran dikali jangka waktu. Selanjutnya ada besar nilai jaminan yaitu 7 sampai 10 gram. Selanjutnya ada tarif mutlak akad yaitu besaran tarif yang dihitung berdasarkan persentase dari hasil parkirannya yaitu 100.000 per transaksi. Selanjutnya ada alur proses pengajuan al-kabar. Yang pertama, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan memilih paket perjalanan dengan membawa barang jaminan sesuai ketentuan. Selanjutnya, petugas outlet atau pelayanan akan melakukan verifikasi atas pemilihan paket perjalanan nasabah. Selanjutnya, nasabah akan melakukan penandatanganan akad dan juga selanjutnya nasabah akan melakukan booking paket atau booking seat yang dilakukan oleh pegadaian. Lalu travel agent atau agen pegadaian akan menghubungi nasabah perihal persiapan keberangkatan. Selanjutnya yang terakhir ada pembayaran angsuran setiap bulan sesuai terornya. Next slide. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, dan saya akan sedikit mereview kegiatan apa saja yang telah saya lakukan di pegadaian yang mungkin bisa dilihat oleh penguji di laporan jurnalnya. Yaitu yang pertama ada pelayanan. Di sana saya melakukan pelayanan pengajuan gadai yang mungkin prosedurnya yang pertama nasabah akan datang ke outlet lalu mengajukan pegadaian. Di sini saya melayani pegadaian tersebut dengan pertama menyimpan data nasabah atau menggunakan KTP, lalu saya memberikan formulir kepada nasabah yang nantinya saya akan mengarahkan kepada penaksir dan nantinya akan menaksir barang jaminan ataupun harga dari barang jaminan yang akan diajukan untuk uang pinjaman. Baik, kami kira cukup ya untuk pemaparannya, dan dari awal juga pemaparannya cukup jelas sekali, dan ini juga sudah kami lihat bersama-sama dari penguji yang melakukan kegiatan di mana dari pegadaian Sahabat dan Syarif melakukan kegiatannya bersama-sama dengan kalian selama PKL itu sudah jelas juga oleh kami. Dan selanjutnya boleh ditutup. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya adalah juga sesi tanya jawab dari penguji ke bahan dan presentasi yang akan ditanyakan oleh penguji yang pertama yaitu Ibu Eva. Dengarkan baik-baik, jawab secara singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan seperti biasa yang koreksi dulu laporannya. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya kebanyakannya apa. Sementara dalam rumusan masalah itu harus mengandung 5W1H, ya. Jadi nanti bisa direvisi lagi mungkin yang poin 5 ya. Dengan apa saja prosedurnya, tapi bagaimana prosedur dari pembiayaan perusahaan ya. Lanjut ke pertanyaan saja ya. Itu kan pembiayaan untuk umroh, ya betul, sama itu. Nah kenapa ngambil judul ini gitu? Apakah karena produk ini produk satu-satunya yang ada di pegadaian, ataukah ini produk yang paling diminati? Ya, karena kan yang kita tahu pegadaian itu kebanyakannya gadai emas, cicil emas gitu ya. Kenapa ngambilnya yang pembayaran sampai ini? Terus itu kan harus menyimpan apa jaminan yang masih. Nah, kenapa harus masih? Ya, mungkin itu yang jadi pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa disimak pertanyaannya? Silakan.
pembiayaan syafar, yaitu yang pertama saya ingin mengambil produk gadai dari pegadaian, yaitu pembiayaan syafar yang mungkin belum pernah diteliti oleh kakak-kakak kelas sebelumnya, yang mungkin kalau produk gadainya sudah pernah diteliti oleh kakak kelas saya. Jadi saya ingin mengambil yang belum pernah diteliti oleh kakak kelas saya. Itu Bu, kalau untuk pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua mungkin kenapa alasannya jaminannya harus emas, tidak uang? Ada emas, tidak uang ya. Kenapa harus emas atau tidak jaminannya seperti tanah mungkin, atau benda bergerak misalkan, atau benda berharga lainnya? Kenapa harus emas? Karena mungkin emas yang diminati banyak ibu-ibu. Silakan. Boleh dibantu juga dengan rekannya dari ISPI, silakan. Kenapa harus emas? Itu kita nggak tahu ya, belum tahu kalau misalkan diganti selain emas bisa atau enggak. Tapi biasanya untuk barang jaminan emas itu agar bisa disimpan lebih lama, jadi harganya lebih naik gitu. Jadi kalau misalkan orangnya bayar angsurannya lama atau enggak, biasanya suka diambil aja si jaminannya gitu, ditarik lewat lelang, dia dilelang. Kalau untuk pastinya kenapa harus emas, kita juga belum tahu Ibu. Berarti penelitiannya belum tahu. Iya. Ini secara pasti kalau misalkan dari jaminan benda bergerak seperti mobil atau bahkan tanah juga sudah harganya bisa naik. Harga emas sertifikat. Ya mungkin secara signifikan harga emas itu per tahun luar biasa sekali, mungkin naiknya seperti itu. Dari segi kepercayaan dan keamanan dari cabang dan usaha memilih emas karena sistem kreditnya bermacam-macam, mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana cukup? Ya, baik, terima kasih. Dan kita akan ke pertanyaan dari penguji yang kedua, Polida dan Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan dari apa ya? Buat itunya, buat tambahannya atau revisiannya. Ini tolong kesimpulan nggak boleh ngayal atau kemana wae, karena kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah, bukan kesimpulan PKL dilaksanakan di bla 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 bla. Cuma di belakang ya yang memaparkan pertama kali itu. Kalau kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang kalian paparkan di bab 3 ya. Jadi kalau itu diperbaiki lagi. Kemudian yang mau ibu tanyakan itu adalah di sini kan ada karung emas ya. Nah, kita menyimpan emas tersebut di pegadaian itu disimpannya itu berapa lama, sama kita bisa apa ya, bisa ikut gitu ya, ikut alur syafar itu kira-kira berapa lama cicilannya itu, misalnya 1 tahun kah, 6 bulan kah, atau 3 tahun kah, berapa lama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjelaskan dari barang jaminannya itu berupa emas dari 7 sampai 10 gram. Nah, untuk tenornya mungkin dimulai dari 12 bulan atau setara dengan 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 bulan sampai 3 tahun. Nah, untuk keberangkatannya itu tidak perlu menunggu sampai lunas, tapi ada perjanjian di awal. Misalkan dari awal perjanjian itu mulai nyicilnya dari
bulan Agustus. Nah, perjanjian kita berangkat bulan November. Walaupun belum lunas, kita bisa berangkat gitu. Dan lagi kalau udah berangkat, kita bisa melanjutkan pelunasan tersebut gitu. Dan bentuk barang jaminannya nanti diambil setelah lunas tuh. Kemudian yang pertanyaan kedua itu adalah besaran tarifnya itu berapa gitu? Semua tarif dikenakan atau hanya satu tarif? Atau ada tarif muknah, ada tarif apa sih? Ini ada pasti. Tadi yang selain itu kan tentang tarif ada berapa? Ada 3 tarif kalau nggak salah. Nah itu apakah dikenakan semua tarif atau bagaimana itu? Besaran tarif muknah, besar nilai jaminan, tarif kenakan, itu deh gimana? Semua dikenakan atau gimana? Ya Bu, kalau untuk tarif semuanya dikenakan. Contohnya ini ada contoh di laporan prosedur ancamannya ada simulasinya. Contohnya itu 35.550. Nanti akan dikalikan dari taksiran tarif muknah pemeliharaan 1% dan dikali 35.550 dan dikali jangka waktu, misalkan ibu mengambil tenornya 12 bulan, nah itu dikalikan 12 itu hasilnya nanti ada 3.317.000 kurang lebih segitu. Besar nilai jaminannya itu sampai 10 gram. Ya, dari uang pinjaman. Jadi itu mah hitungannya tergantung nilai barang jaminannya Bu. Kalau ibu misalkan mau 8 gram atau 10 gram, itu hitungannya berbeda. Ya. Nanti dikenakan tarif 100.000 per transaksi, ada tambahan lagi biaya. Terima kasih kawan itu. Terima kasih. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Ibu Anika yang berapa? Baik, ini telah presentasi dan tanya jawab dari pengemudi sudah selesai, alhamdulillah, dan luar biasa sekali. Karena memang kepada ibu, jika peserta sidang terakhir menguasai isi dari laporan, insya Allah itu akan bisa berhasil pada saat mempresentasikannya. Karena yang dirasakan mereka sendiri di instansi atau perusahaan selama 3 bulan seperti ini, jalurnya seperti ini yang dirasakannya pada saat ada pertanyaan pun atau ada kendala pun mereka bisa menjelaskan secara rinci seperti ini. Berikan bukan yang berkaitan dengan dari itu ada kamera dan media. Silakan ibu berpresentasi. Baik, terima kasih untuk seluruh guru ini ataupun orang tua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para penguji yang sudah membimbing kami, yang memberikan saran dan arahan, dan juga kepada orang tua kami yang selalu mendukung kami, yang selalu memberikan support dan semangatnya. Terima kasih banyak. Kami tutup presentasi kali ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.